Halo, assalamualaikum. Sebagai channel gonta-ganti arloji, gonta-ganti smartwatch, tentunya kurang lengkap ya kalau kita nggak ngebahas sebuah smartwatch dari brand yang paling hype di Indonesia saat ini, Xiaomi. Ya, inilah Xiaomi Watch Lite. Harganya Rp885.000. Saya cek di Tokopedia terakhir ya, di Xiaomi Official Store. Yang resmi aja belinya, jangan yang non resmi. Karena nggak apa-apa sih. Ya karena yang resmi itu udah bayar pajak dan juga dipastikan device-nya bergaransi ya. Kalau ada apa-apa, servisnya bisa ke Mi Authorized Service Center. Dan seperti ini penampakannya. Setahu saya dia punya 3 warna. Yang ini, yang biru, sama yang satu lagi tuh yang kayak gold ya. Ya, navy, black, sama gold. Setahu saya. Karena saya dapatnya yang hitam ini. Dan saya nggak tahu kenapa dikasih nama Lite. Kenapa nggak kasih nama yang lain aja? Karena Lite itu biasanya punya image yang murahnya, atau yang kurang bagusnya, atau yang speknya dipotong gitu ya. Padahal kalau lihat penampakannya sih ini menarik banget. Bahkan beda kan, yang Mi Watch biasa itu bulat, yang ini kan kotak. Harusnya sih kasih namanya bulat dan kotak aja, Mi Watch Round sama Mi Watch Square gitu ya. Tapi terserah Xiaomi mau ngasih nama apa, yang jelas memang harganya juga lebih murah ini. Dan punya highlight fitur, tuh ada GPS-nya. Kok dibilang light sih? Multiple fitness modes, water resistant up to 50 meters, dan swimming stroke recognition. Bisa dipakai renang juga, punya water resistant 50 meter, punya GPS tuh. Jangan dibilang light dong, ya. Screen auto brightness juga ada tuh. Kemudian colorful HD touchscreen 1,4 inci. Nah, memang layarnya bukan AMOLED, TFT, tapi buat sebuah smartwatch ini cukup aja ya, paling nggak ada always on display aja. Serta dia punya 24 jam heart rate monitoring, tuh continuous juga heart rate-nya, tapi memang sepertinya dia tidak punya itu blood oxygen ya. Nah, kalau yang resmi udah ada SDPPI-nya juga, jadi sudah melalui pengetesan standarisasi nasional buat perangkat nirkabel di Kemenkominfo ya. Oke. Ini sebetulnya namanya adalah Redmi WT02, Redmi Watch ya. Makanya dikasih nama Mi Watch Lite karena sebetulnya Redmi Watch. Kapasitas baterainya 230 mAh. Kemudian kompatibel dengan Android 5.0 dan iOS 10.0 ke atas dengan operating temperaturnya dari 0 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Kalau di tanah suci, di Arab, yang suka sampai 40 derajat Celcius, ini nggak bisa berarti ya. Kita akan buka. Teng. Oke, di dalamnya dibungkusin plastik seperti ini. Sepertinya kita harus buka dulu ini deh. Wish, bubar. Di dalamnya sih seperti biasa ya, ada smartwatch. Kemudian dock charge-nya seperti ini. Nih, penampakan dock charge-nya ada magnetnya tapi nyapit juga. Jadi harusnya aman kalaupun digantung charge-nya. Kabelnya juga lumayan panjang dan fuse-nya enak banget. Ini kabelnya nggak ringkih, kerasa USB Type A ya colokannya. Dan ada buku manualnya, Mi Watch Lite User Manual. Saya penasaran sama aplikasinya doang sih. Apa yang dipakai buat pairing Xiaomi Wear App. Oke, tadi saya udah download 2, Mi Fit sama Xiaomi Wear App karena takutnya salah. Jadi saya pakai 2 aja installnya. Tapi beda nih developernya. Yang Xiaomi Wear itu Beijing Xiaomi Mobile Software, kalau Mi Fit Anhui Huami Information Technology. Huami ini company di balik Amazfit ya. Oke. Kemudian kita akan buka langsung strapnya. Ini warna hitam. Strapnya sih feelsnya enak. Lentur banget juga. Feelsnya lembut di tangan. Tipenya, finishingnya adalah matte. Seperti ini penampakan dari smartwatch-nya. Plastiki sih semua bahannya, tapi sisi depan yang dari kaca ini punya pinggiran yang melengkung. Jadi udah kayak 2.5D gini glassnya, kelihatan? Desainnya memang minimalis banget, tapi juga trendy kok, walaupun memang rada terlalu kotak ya. Nah, di sisi kanan ada tombol fisik atau crown-nya, agak ke atas. Kemudian di sisi kiri kosong. Nah, ini dia sensor di belakangnya. Ada satu sensor yang cukup besar dengan 2 buah lampu. Dan di sini ada pogo magnetic charge-nya 2 ya. Dan buat ganti strap-nya, ditekan sepertinya nih dari sini. Oke, strapnya, cara lepasnya adalah tekan tombol yang ada di sini sambil tarik.
Aduh, saya kok takut ya. Takut. Nggak jadi, nggak jadi lepas strapnya. Saya takut patah atau rusak ya, karena butuh tenaga sepertinya buat mendorong tombolnya masuk dan menarik si strapnya. Yang jelas, strapnya bentuknya tidak universal, tidak generik, jadi nggak bisa diganti dengan strap biasa di toko jam ya. Tenang, Xiaomi kalau nggak salah di launchingnya munculin banyak banget warna yang akan dijual. Kalau by default kamu bisa beli device-nya hitam, biru navy, sama gold ya. Dan kita sudah nyalakan barusan, sudah muncul. Dan buat pakai kita harus scan dulu QR code-nya. Nanti kita kembali buat bahas fitur dan menunya ya. A few moments later. Oke, sudah selesai pairingnya dan juga dapat sistem update ya barusan. Nah, seperti ini penampakannya. Nih, layarnya ketika kita nyalakan, langsung watch face-nya keluar. Dan kalau kita swipe dari atas, notif ternyata ya. Kalau kita swipe-nya dari bawah, toggle. Kebalik dengan kebanyakan smartwatch ya. Dan toggle-nya ini ada raise to wake-nya, bisa dimatikan, bisa di lock juga. Kemudian setting. Oh, ini always on ya, si layar bukan always on. Wake, jadi selalu menyala. Bener sih selalu menyala, cuma bukan maksudnya selalu menyala always on display, tapi biar layarnya terus nyala selama 5 menit. Misalkan kayak buat video unboxing gini kan mau diliatin terus ke pemirsa, nah bisa dinyalakan ya wake-nya. Kemudian do not disturb dan juga ada torch. Torch-nya kayak gini. Oke. Kemudian ini bisa di swipe, nggak bisa. Back lagi, nggak bisa. Jadi balikin dari atas ke bawah lagi ya. Sementara buat shortcut-nya bisa di swipe dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Yang pertama ada heart rate, kemudian ada sleep data, temperatur, Cimahi, kemudian kalori terbakar, ini adalah data aktivitas yang sudah dilakukan. Kemudian ada music control player, kembali lagi ya. Nah, kalau mau masuk ke menu lengkapnya, berarti tekan tombol fisiknya. Dan menu lengkapnya berupa grid seperti ini, jarang ya. Biasanya kan kebanyakan smartwatch list ke bawah yang ada tulisannya. Kalau ini lebih memilih grid. Dan bisa di swipe ke bawah juga, sehingga kelihatan menu lengkapnya ada sekitar 18 item. Cuma jadinya memang kita harus menebak atau menerka ini apa. Nih, ini workout. Nah, modenya ada outdoor running, treadmill. Oh, sorry. Bentar. Outdoor running, treadmill, outdoor cycling, indoor cycling, freestyle walking, trekking, trail run, pool swimming, open water, dan cricket. Jadi ini layarnya tidak scroll dikit-dikit ya, tapi scrollnya per 2 item kayak gini. Oke, kita bisa back lagi. Ini aktivitas yang sudah dilakukan, rekornya. Kemudian ini statistik harian. Heart rate bisa ukur di sini. Sleep. Lalu ini apa yang putih? Breathing exercise ya. Lalu ada kompas juga. Ya, ada kompas ya. Mantap. Dan ada air pressure, jadi ada barometer. Nah, barometer ini bisa dipakai buat mengukur ketinggian juga biasanya. Jadi buat yang suka naik gunung, ini bisa jadi alternatif juga ya. Kemudian kita lihat di pojok sini ada music player. Ya, yang kita tadi lihat di shortcut menu. Lalu ada alarm, stopwatch, dan countdown timer harusnya ya. Oke, countdown timernya fix. Ada 6 yang udah dibikin template-nya 1, 2, 3, 5, 10, dan 15 menit. Bisa di custom juga, jam, menit, dan detik ya. Cuma memang harus diakui nih, menu-menu yang ada di pojok ini sering bikin salah. Misalkan kita mau tekan yang ini, dia sangkanya mau swipe up gitu ya. Kemudian ada weather, notif, apa ini? Find phone, bunyi, stop. Oke. Ini adalah torch, kemudian ada help. Terakhir ada setting. Tuh, yang di pojok gini rada kurang sensitif layarnya. Ada do not disturb mode, watch face, by default ada berapa watch face-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Kita akan coba ganti watch face-nya yang lebih lengkap, dan ini bisa disetting juga nih, metricnya bisa diganti. Kalori misalkan bisa diganti sama heart rate, dan kita pilih. Oke, sudah jadi nih watch face-nya terpilih yang barusan kita custom ya. Layarnya sih walaupun bukan AMOLED, bisa dibilang hitamnya cukup pekat di kamera kelihatannya. Kalau di mata saya masih ada sedikit kelihatan ya.
hitamnya lebih pudar dibandingkan warna hitam di sekeliling layarnya ya, di bezelnya. Dan kita akan coba di pergelangan tangan saya, penampakannya seperti apa. Bakalnya seperti ini, sporty banget. Tidak terlalu kelihatan seperti bakal kebanyakan jam tangan ya. Memang strapnya juga kan ini custom, jadi nggak bisa generic diganti strap biasa. Dan kita akan ukur heart rate-nya. Oke, barusan naik turun ya, 92, 90, 91, 92. Continuous heart rate-nya 94 loh, barusan naik. Dan muncul di watch face bisa. Seperti ini penampakannya di pergelangan tangan saya. Dan kita akan cek apakah ada, ya langsung menyala ya. Raise to wake-nya memang instan, karena setahu saya ini punya 6 axis. Jadi 3 aksis accelerometer dan 3 aksis buat gyroscope. Nah, sekarang kita lihat sedikit di aplikasi Xiaomi Wear ini, karena saya baru pakai sekarang. Dan kita bisa pilih semua aplikasi buat dimunculkan notifikasinya ya. Kita pilih satu persatu. Incoming calls juga bisa di forward ke smartwatch ini, tapi sepertinya tidak bisa dipakai buat headset ya. Tidak ada mikrofonnya. Kemudian ada additional setting, manage widgets. Oke, nah ini widget ini yang shortcut menu tadi ketika di swipe ke kiri, ini bisa diatur menunya, urutannya. Dan yang nggak perlu bisa kita hidden juga. Nih, misalkan saya nggak perlu weather sama sleep. Activity juga, cuma butuh display, heart rate, sama music, udah. Back aja nanti kesimpan. Connected, baterainya tinggal 19%. Dan kalau di setting, bisa pilih region, udah. Start action program, udah. Ya, settingan di aplikasi Xiaomi Wear ternyata tidak terlalu banyak ya buat smartwatch ini. Tapi kayak buat ngatur, countdown timer udah bisa dilakukan manual. Kita lihat, alarm bisa nggak sih diatur dari smartwatch ini? Bisa diatur dari sini ya, nggak harus dari aplikasi di smartphone. Jadi memang konsepnya smartwatch ini dibikin seindependen mungkin. Makanya fitur di aplikasi Xiaomi Wear-nya ini juga tidak terlalu banyak yang buat ngatur-ngatur si smartwatch-nya. Paling ada watch face-nya 5 yang lokal, yang tadi ada semua di sana, dan yang online, ini banyak banget biasanya kalau dari Xiaomi. Tuh. Dan ini masih bisa di more nih. More. 9 yang baru. Painting. Apa ini? Ada notif dari Gaya Phone. Ganggu aja sih Kang Dadan. Gawe Kang. Kalau ke Instagraman. Yang ini activity. Aduh, udah. Nah, ini activity. Ini banyak watch face-nya dan bagus-bagus. Tapi saya lebih senang watch face-nya yang lebih banyak hitamnya sih. Ini kayak gini misalkan. Dibanding yang kayak gini saya kurang suka. Tapi kita coba yang retro aja dulu. Download low battery. Dia menolak buat download watch face-nya karena baterainya tinggal 19% ya. Jadi buat sementara kita harus puas dengan watch face bawaan yang ada di smartwatch-nya ini. Ya, watch face-nya banyak sih, bisa di-download ya online. Tapi memang pengaturan dari smartphone-nya tidak terlalu banyak. Terlebih lagi kan ini GPS-nya memang sudah ada di smartwatch-nya. Jadi buat aktivitas, melakukan tracking buat olahraga atau workout mode atau exercise mode bisa dilakukan langsung dari smartwatch-nya. Nggak perlu smartphone sama sekali. Tapi di sini juga bisa nih biar kelihatan petanya ya. Tapi harusnya sih historinya juga nanti bisa dicek menggunakan GPS. Nanti ada kelihatan track-nya di aplikasi ini. Keren lagi nih, bikin avatar. Dia tahu saya dulu rambutnya agak-agak runcing ke atas. Sekarang aja kayak gini, rambut pandemi. Oke lah, ya sudah, ini dia Xiaomi Mi Watch Lite yang menurut saya tidak pantas menyandang kata Lite. Karena memang fiturnya lumayan banget buat harga segini, meskipun bukan AMOLED, meskipun tidak punya always on display, meskipun belum punya blood oxygen monitor, tapi apa yang ditawarkannya menurut saya menarik. Punya barometer, bisa mengukur ketinggian, punya kompas, watch face-nya juga lumayan banyak, kemudian ada breathing exercise. Iya, kompas sama barometernya itu penting loh buat mereka yang suka naik gunung, buat mengukur ketinggian dan tekanan udara. So, kalau boleh saya kasih saran buat Xiaomi. Ini kasih nama Xiaomi Watch Square. Ya, watch yang kotak aja dibandingkan Watch Lite. Karena buat level harganya sih ini bagus banget ya apa yang ditawarkan. Satu yang saya kurang suka adalah strapnya, tidak generic. Jadi nggak bisa beli asal yang sama lebarnya lalu ganti. Ini harus beli yang sama persis
atau yang kompatibel dengan smartwatch ini. Saya belum tahu sih, belum nyari ya, ada warna apa saja. So far saya puas kok dengan warna hitamnya, lembut di kulit, lentur juga talinya. Ya, 885.000 sekarang harganya mantap lah, sesuai ya. Apa yang didapatkan dengan apa yang dibayar sudah seimbang menurut saya. Oke, itu dia pendapat saya, Gogon dari channel Gonta Ganti Arloji. Gonta ganti smartwatch dong ya. Apa sih nggak jelas. Udahlah, malam semakin malam, udah 9.45. Saya pengen main game dulu sebelum tidur. Jadi kita tutup video kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.